Selain itu, saya tidak boleh ngomong karena saya harus ada bukti otentik. Misalnya data primer yang kami cari nanti di Keraton Solo atau Jogja, entah di Pakualaman juga atau di Mangkunegaran. Nanti tak ubeke. Nah, kalau sudah muncul, oh iya bener ini di sini. Nah, itu berarti apa? Dasarnya bukan omongan saya, tapi berdasarkan data catatan sejarah di Keraton Solo Jogja. Jadi gambaran awalnya yang saya terima, Desa Giyanti ini terkait dengan yang ini Prawan Sunti. Nah, terkait sebelum diberi nama Giyanti itu fungsinya ada di Prawan Sunti. Nah, Prawan Sunti ini seorang penari. Penari. Penari yang masih kecil, artinya yang baru tumbuh. Kencur. Kencur itu loh. Kencur. Nah, beliaunya ini kalau mususi dan bawa dandang sama ngambil air minum di sendang tadi yang sana. Makanya ada larangan kalau ngambil air di situ kan tidak boleh pakai dandang sama kendi loh. Iya. Nah, itu karena ada cerita dia seorang penari cilik atau penari yang baru tumbuh dewasa, ada pasukan yang datang sini, istilahnya pejabat keraton ini, yang kemudian bahasanya jatuh cinta terhadap ini Prawan Sunti ini. Tapi dilarang karena ngapunten, karena dia seorang penari, sedangkan yang jatuh cinta ini nanti namanya gampang dibelakangkan. Karena ini seorang pejabat keraton sehingga dianggap ngapunten, kelasnya kelas nggak pantas lah istilahnya seorang pejabat menikahi seorang penari. Nah, penari ini putri dari Ki Ageng Klang, seorang empu yang makamnya yang di atas Klang tadi. Nah, itu seorang empu yang biasa bikin pusaka, jamas pusaka. Nah, kegiatan beliau itu kalau semedi Ki Ageng Klang itu yang ada di Panembahan Batur. Nah, di sana kan ada dua pusaka yang disebut dengan Basuro. Basuro itu pusaka yang ditanam. Yang dua itu satu tombak, satu keris. Nah, makanya disebut dengan Basuro karena lek jamasi kan setiap bulan suro. Nah, jamasinya di mana? Yang di bawahnya itu yang apa kenteng ya, kenteng. Jamasannya di situ, tapi untuk air jamasannya ngambil yang dari yang ini, yang dua anak wadon tadi. Ini saya tahu teh mawar. Ini yang kopinya. Nah, ketika ini saling jatuh cinta, dilarang. Tapi pejabat ini masih muda, pejabat keraton ini masih muda, berjanji, so lek mari perang, aku bali maneh, ketika tak rabi bahasanya gitu. Ternyata setelah perang kembali nggak pernah kembali. Nah, Prawan Sunti ini nunggu, kemudian sakit sampai meninggal. Ini gambaran yang saya terima mulai kemarin. Jadi sang nunggu, makanya disebut dengan, kalau dulu ini disebut dengan desa wadon ya. Desa wadon artinya kalau orang mau ke sini ke mana? Ke tempat perempuan yang menunggu. Nah, itu namanya disebut dengan Sri Giyanti. Giyanti itu artinya adalah menghitung. Menghitung apa? Menghitung hari. Makanya menunggu. Nah, karena dia perempuan maka dilambangkan dengan sebutan Sri Giyanti atau bunga Giyanti. Jadi perawan yang lagi menunggu janji laki-laki ini, ternyata laki-lakinya tidak pernah kembali. Nah, sampai dia ngerentes ya, ngerentes di sini, ngerentes akhirnya meninggal dan dimakamkan di situ. Nah, itulah kemudian muncul nama Desa Giyanti. Kalau yang lainnya kayak kemarin Lurakarsa itu peradaban jauh. Sebelum desa, masih kampung apa, belum ada buat sebutan desa
Giyanti. Itu ceritanya seperti itu. Nah, ini ada prosesi Bapak Pak Kades bilih kersa warga nggih. Jadi ada prosesi ngarak tumpeng robyong. Belum masuk. Ngarak tumpeng robyong dan apa kembar mayang. Tahu kembar mayang lek manten iki lek ngaji biasa nang sembang napa rek? Mriki napa nang? Mriki mboten tahu. Mboten nate. Itu nggak tahu tapi kalau Mboten nate wonten kembang mayang lek wonten iring-iringan wonten. Jarang. Jadi prosesinya oh ya, tumpeng urut damar itu untuk yang di atas. Tapi untuk yang perawan suntinya itu bukan robyong. Robyong itu untuk orang menikah. Maksudnya adalah masyo biyen gurung sampai kejadian menikah, ayo diprosesi jadi kayak manten, ngiring manten gitu. Ben bombong. yoninya keluar. Jadi grentese apa istilahnya itu gelone beli ini hilang. Sipur. Jadi ada prosesi itu. Kapan waktunya? Sebelum pagi di sini kan apa? Beriren. Nah, setelah itu ambil di sana, saya berdoa itu tumpeng robyong dari sana dikarak istilahnya. Apa kalau dikarak? Diiring-iring sampai di sini. Nah, nantinya itu kalau dilakukan setiap tahun, yang namanya kembang mayang itu diganti setiap tahun. Jadi taruh di situ di makam itu, nanti kapan? Tahun depan diganti. Tahun depan. Oke, termasuk di sana siapkan mori putih, kalau bisa dibuatkan kotakan yang bagus atau kotak lah istilahnya. Ditaruh di sana plus kembang mayang. Nah, nanti setiap prosesi setiap tahun kan ini kan jadi untuk menghidupkan desa ya. Kalau ada arak-arakan. Mayang itu kok bukan dari pohon pinang bukan. Terus sanes, Gawean. gagar mayang jadi yang janur Yang kelapa itu ya. manggar apa? Nah, ini kan di bawah kalau ada manten janur seperti ini loh. Oh iya. Ini kan tanda kalau iring-iringan manten loh. Yo. Namanya kembang mayang atau gagar mayang atau kembar mayang. Ini yang diarak sama tumpeng robyong. Kalau tumpeng robyong kepriben itu ya. Ada nanti apa? Nanti saya kirimkan itu. Apanya tumpeng robyong diarak, setelah dibawa di sana dipurak atau dianunya di sini. Dimakan bareng-bareng. Bareng-bareng di sini ya. Terus prosesnya akhirnya dalam pernikahan itu ditanggap no tayo. Tiupan. Nah, di sana prosesi ambil air dua sisi. Nanti di sini tugasnya Pak Kepala Desa, siapapun jadi Kepala Desa, menyatukan antara air lanang Kalau wadon. Buat Kalau ini kemudian jadi tradisi yang menarik, mendatangkan orang Banyak. untuk datang ke desa Giyanti. Katanya mau desa wisata religi. Nah, ini dimainkan. Pakai airnya bawahnya Pakai kendi. Pakai kendi atau pakai bumbung bambu boleh. Nanti yang bertugas ngambil sesepuh di sini siapa yang ditunjuk? Ya, 2 orang yang ditunjuk diserahkan kepada kepala desa, dilebur jadi satu, ditaruh satu tempat, baru boleh dimulai yang namanya tayuban. Artinya menikahkan perawan sunti ditanggap nih tayuban. Asik kan kalau ceritanya begitu. Jadi ada sesuatu yang indah, tapi tetap kita nguri-nguri budaya. Kemudian yang terpenting adalah menghidupkan yoni desa. Ben sing grentese kan ben ora biar orang-orang atau penduduk Giyanti ini tidak grentes mawon itu. Ngersulah. Itu salah satu prosesinya seperti itu. Yomi lah. Nggih. Itu nopo kuwi mau nikah atau saya biasa? Napa sih napa? Sing banyu di petotan sepuan itu. Saged nanti ini main yang ini dulu. Nanti mainkan yang istilahnya untuk
desa Giyantinya dulu. Nah, nanti begitu itu sebetulnya untuk apa sih? Untuk apa? Salah satunya memang untuk jamas. Nah, pengertian jamas itu kan membersihkan. Cuman ada prosesi-prosesi yang disatukan biar yang dulunya orang kelakon di alam kasunyatan bisa kelakon di alam yang lain, ya kan? Sama jamas. Ben orang gerentes. Maaf itu berkaitan dengan yang Sunda. Ya karena ketemunya di sana. Ketemunya di sana, tahu-tahu begitu dilihat ternyata penari. Nah, penari terus nanti dari siapa? Ini masih saya carikan nanti referensinya dari catatan keraton ya. Kalau namanya laki-lakinya sudah, cuman ini bener enggak? Nanti di pergerakan pasukan itu bener enggak sampai ke sini? Pasti di keraton ada. Iya. Untuk biasanya kan nyekar gitu ya. Iya. Kalau nyekar itu didahulukan mana yang perawan sunti apa yang Yang atau atas. bebas? Yang kalau yang ayahnya Kelang ya. yang kelang dulu baru turun ke bawah. Karena yang tua yang di sana. Karena kedudukannya ya itu tadi kirinya. Kalau yang di sini ini lebih muda secara tahun ya. Mbak Nawa aneh ini di barat itu lebih muda tahunnya daripada dibandingkan sana. Makanya tempatnya di Bawah. Apakah itu nama aslinya memang di bawah? itu nama gelar dari keraton. Iya. Seorang ulama juga. Ulama ya. Ulama. Itu bukan ketilang. Bukan waktu jasa itu. Untuk hanya lebih mendetail masalah Mahdi Paroka karena di kalangan masyarakat sini sudah dijadikan suatu rutinitas setiap malam Jumat Kliwon ya istilahnya yasinan dan tahlilan. Boleh dikasih tahu nama aslinya biar kita belum mendoakan. Sementara pakai nama itu aja dulu karena tadi belum diizinkan untuk pasangnya. Karena apa ya, permasalahan utama desa Giyanti belum diudari. Dan setelah diudari semua barulah nanti ini. Selain itu saya tidak boleh ngomong karena saya harus ada bukti otentik. Ya, misalnya data primer yang kami cari nanti di Keraton Solo atau Jogja, entah di Pakualaman juga atau di Mangkunegaran. Nanti tak ubeke. Nah, kalau sudah muncul, oh iya bener ini di sini. Nah, itu berarti apa? Dasarnya bukan omongan saya, tapi berdasarkan data catatan sejarah di Keraton Solo Jogja. Jadi nggak ngawur bahasanya. Mungkin abadnya Kalau yang ini abad 16. Itu banyak bukan. Ya, gitu. Itu datang. Kalau Jumat terakhir suro tanggal berapa? Boleh di ini barangkali Ulang. kita ada waktu dan 2 hari sebelumnya kita bisa Kelang. Itu bersih. tanggal berapa? Bukan ulama, tapi kalau di yang kelang itu pembuat apa? Pusaka itu. Itu tempat semedinya. Tempat semedinya Itu ini. tanggalan Apa? Siapa? Empu Kelang ini. Ki Ageng Kelang. untuk yang suntik di situ ada Ada jasad. Itu jasad, malah yang belakang yang nggak ada. Yang kalau di sampingnya Perawan Sunti itu pengasuhnya Mbane, pengasuhnya Perawan Sunti. 26 Agustus ya. 26 Agustus kalau mau ini nanti. Kalau 26 masih longgar. Masih longgar ya. Mungkin kita bisa memulai kita menata 2 hari sebelum. Tapi enggak tahu kalau ikut aboge di sini Iya. Ada satu Jumat apa yang enggak dipakai. Pas kepiake anu ini aja apa tayukan itu. Rojok non sewu. Tanggal 29 26 Agustus. 26 Agustus. dan surah ini itu ada sekitar karena ya rumah kawan kita kalau kesannya gitu Oh enggak lah. Terus belajar niku kula rumah kan pun
10 generasi. 10 turunan. Karena itu tempat semedi. Kalau yang di Panembahan Batur, namanya aja Panembahan. Ada tempat untuk menembah. Menembah itu ya memuji marang Gusti kan. Makanya tempatnya tinggi. Sebagian masyarakat Kalibata mungkin ada yang menganggap itu Mbah Mangkubumi itu bagaimana? Mbah Mangkubumi boleh, itu kan cuma apa? Sebutan-sebutan ya. Iya cuma untuk itu cuma kita lagi tapi cuma Ya iki ageng kelange iki. Karena ngapun Mbah Biyen itu kan di sini namanya ini tapi lain menetap di sana namanya beda. Di sini namanya beda. Padahal orangnya sama. Terus itu Ki yang di Panembahan Batur itu yang paling atas itu? Oh, Ini ya? Tempat semedi yang waktu kenong itu loh. Heeh. Itu tempat semedi. Tapi batunya saja, bukan Bukan makam. Bukan makam. Oh, bukan petilasan itu tempat semedi itu. Tapi yang dulu di sana berarti termasuk Mbah Kelang ini. Ya itu tempatnya Mbah Kelang itu semedi. Di sana ya? Ya. Makanya di bawah itu kan ada 2 pusaka yang ditanam yaitu Mbah Suro ya. Mbah Suro. Nah, untuk kenteng itu tempat sing Mas. Batu berudak apa sih? Burakasa. Burakasa ya, berudak ya. Wah, itu kalau bikin acara jamasan pusaka asik gitu. Ambilkan airnya di sini dibuat buat satu kegiatan ya, warga dari Arak-arakan. desa manapun boleh ikut kan ramai jadinya. Minimal begitu ramai kan banyak orang jualan ya. Kalau di Banyumas di Kalibening. Kalau di sini belum tradisi arak-arakan enggak ada ya? Belum ada iya dia. mungkin mulai juga Ya, Di Banyumas di Kalibening paling mungkin itu disusun sebuah cerita dulu baru. Iya, nanti saya buatkan narasi ceritanya seperti ini. Tapi sebelum itu saya serahkan, saya harus ada referensi dari Keraton Jogja, Solo, Mangkualaman atau Mangkunegaran. Mangkualaman nanti kita, ini loh hasilnya. kami ini mungkin ikut Monggo. terkait dengan arak-arakan sebagainya kita ikut. Iya. Yang penting kita intinya bisa terbuka. Nah, intinya apa sih sebetulnya? Bahwa kegiatan-kegiatan itu kan untuk menghidupkan desa. Yang biasanya adem ayem gitu ya dihidupkan lah. Nah, kalau desa itu hidup, yoninya keluar. Nah, kalau yoni desa, setiap desa itu kalau di tataran Jawa ada namanya tindih desa. Atau yang disebut juga dengan yoninya desa. Dan yoni itu sebetulnya tindih desa, yoni itu adalah doa-doa pendahulu. Itu yang perlu dimunculkan lagi. Nah, kalau ada arak-arakan sesuatu yang baru kan jadi setiap tahun dia diantu-antu ya ditunggu-tunggu orang ya kapan ya arak-arakannya kapan ya gitu. Bisa disimpulkan ngaten iki, Pak. Jadi untuk Desa Giyanti yang bikin desa itu patokannya di Klang dan Sunti untuk membuat perbatasan antara desa Giyanti antara Gayanti dan Kleting itu dari Mbah Diparota seperti itu abad ke-17 itu ketika perpecahan antara Solo dengan Jogja. Sebetulnya bukan perbatasan Kretek tapi melu Solo atau melu Jogja. Oh, seperti itu. Melu Surakarta atau melu Yogyakarta. Ya kebetulan mungkin Kreteknya sudah ikut Solo duluan. Jadi gitu. Berarti kalau Mbak Diparota ini pendatang dari Keraton. Iya. Secara umum tadi karena gelarnya dapat dari keraton jadi beliau ulama utusan keraton. Nah, cuma ulama utusan keraton itu kalau diminta untuk siar bukan naik kendaraan tapi jalan kaki pasti. Berhenti sampai kemudian pada satu titik beliaunya berhenti. Menika memang apa turunan keraton apa. Nah, ini ya kadang-kadang yang harus kita luruskan. Wong Jawa, Mas. Nah ini kadang-kadang ngapunten kita tuh, mohon maaf jangan tersinggung ya kalau saya ngomong. Kita itu kadang-kadang tuh kepinginnya dibelokkan jadi orang Arab semua gitu loh. Gak boleh lah, kita harus akui itu leluhur kita orang Jawa. Jangan kemudian dibelok-belokkan menjadi orang Arab gitu loh. Janganlah orang leluhur kita itu peradabannya tua kok.
Nah, aku ngene rada emosi kadang-kadang kalau sudah begitu. Agak emosi saya itu. Ya karena kasihan leluhur saya loh. Yang jelas orang hidungnya pesek kok ditarik-tarik suruh mancung gitu loh. Saya itu kadang-kadang kalau sudah bicara itu emosi saya memang naik. Karena itu tadi loh, ya saya mengibaratkan loh, leluhurku itu hidungnya pesek kok ditarik-tarik supaya mancung. Itu jadi orang lain, enggak. Dia. Untuk cerita dari apa ya, bisa dikatakan cerita rakyat gitu kan, untuk sebagai perbatasan itu mungkin ada sebuah peninggalan yang memang bisa dilihat sekarang seperti waktu itu kan ceritanya itu untuk membuat perbatasan antara dua desa. Nah, berarti kan seorang ulama yang di mana di situ katanya tadinya itu ada wilayah ke sana ke sini terus bertengkar lah ya, istilahnya kalau kita bahasakan bertengkar lah ya untuk berebut wilayah, akhirnya memberikan sebuah tanda seperti itu. Nanti kalau batu ini lebih besar yang sebelah selatan, daerah ini ikut selatan seperti itu. Apa itu cerita itu? Pendahulu kita itu penuh dengan sanepan. Jadi sanepannya sanepo itu ya simbol-simbol itu tidak boleh ditelan mentah-mentah saja. Harusnya disaring-saring. Ngapunten. Karena di sini dulu mayoritas bukan orang Islam, tapi Jawi Buddha. Batu itu kolbu. Wes melu sahadat atau ora gitu loh. Karena di sini secara aura lebih ke Jawi Buddha. Ya, Giyanti. Ya. Jadi Islamnya minoritas dulu. Batu itu sebagai penanda. Melu Islam apa betul? Jadi bukan batasan itu sebetulnya. Tapi itu kan ya boleh diceritakan. Tapi mohon maaf jangan merubah apa yang sudah diyakini warga ya. Tapi minimal kita tahu maksud sesungguhnya itu apa. Jangan banyak yang begitu banyak. Yang sanepan itu karena takut menyinggung itu syara atau apa, akhirnya dibuat cerita yang mirip-mirip lah tapi beda. Suatu tidak langsung mungkin Mbah Diparota sebagai ulama yang pertama masuk ke Giyanti. Ya Islam ya ada walaupun sebelum beliau hadir, cuma kan minoritas. Oh iya. Berarti itu keputusan untuk menggunakan Islam. Menggunakan Islam di desa Giyanti. Capek. Oh ini loh, saking capeknya rambut saya sampai merah ini. Oh, satu lagi. Boleh kami tahu mungkin meninggalnya itu bulan apa gitu? Untuk di hall ya? Ya, Mbak. Nanti. Biar selesai dulu yang apa? Yang masalah Giyanti dulu. Nanti kita lihat. Tahu lah kita. Maksudnya untuk hallnya Badal Punya itu. Ya, biar kita berjalan bersama. Iya, oke. Lu jenengan saya taklet mau sabut kok. Lah, pripun to? Jenengan asal khusus di situ minta diberi petunjuk, pasti dikasih petunjuk. Enggak perlu nunggu saya. Wong yang di sini anak cucunya ya. Bisa kok. Ya, tawasul khusus itu. Oh, enggak deh. Jadi minta biasanya nanti ya salah umpamanya 4 orang, salah satu pasti didatangi dalam mimpi atau apa petunjuknya pasti dikasih. Bertujuan kami kan seperti ini. Kita sebagai orang Jawa kita harus melestarikan budaya Jawa. Tapi kita sebagai orang Islam juga harus kita junjung tinggi ajaran Islam seperti itu. Agar kita bisa berjalan bersama. Mungkin untuk seperti itu tadi untuk yang desa untuk tetap menjaga pelestarian atau budaya desa, lenggran apa gitu, tayuban, dan untuk yang
kalangan santri mungkin untuk hal seperti itu. Nggih, artinya sebetulnya Islam dengan Jawa itu tumbuh nemu tutup, Mas. Kalau itu sudah disatukan dalam arti klop, pemahamannya klop, aman. Karena ya pada dasarnya di ajaran Jawa itulah rahmatan Islam, rahmatan lil alamin dengan pemahamannya orang Jawa. Jadi nek bersyukur jelas pada Allah Ta'ala. Tapi nek matur nuwun terhadap sesama dalam arti sesama makhluk Allah. Contoh sendang, itu kan ciptaan Allah. Ada makhluk Allah, air itu kan makhluk Allah juga. Ketika ini memberikan penghidupan kepada masyarakat banyak, tidak cukup hanya kalau orang Jawa tidak cukup hanya bersyukur pada Allah. Tapi nggih matur nuwun nang banyune. Wong banyu ana malaikate. Bumi ana malaikate, godhong ya ana malaikate. Ya, berterima kasih. Mungkin menteri bumi Nah, nggih matur nuwun nggih toya sampun. Lah apa salahnya matur nuwun. mungkin ada sedikit kekurangan dalam menteri bumi, karena dalam menteri bumi mungkin ada penjelasan apa maksud dan tujuan. Ya kebanyakan memang begitu. Para pelaku sesepuh kita itu hanya menjalankan tradisinya tanpa menjelaskan maknanya. Ya yang perlu dijelaskan itu maknanya. Salah satu memetri bumi ya karena tumbuh-tumbuhan yang kita makan yang bisa menjadikan kita hidup itu kan berasal dari bumi. Utamanya ya ucapan terima kasih kepada bumi. Matur nuwun nang bumi ya padha-padha ciptaane Allah, matur nuwun. Umpaman, satu contoh ngaten mawon. Jenengan ngasih kula yatra. Matur nuwun Gusti ya tersinggung sampean. Matur nuwun rezekine sampean jenengan rezekine teko Allah. Lantarane liwat kene. Nggih to? Nggih. Ya matur nuwun, Bapak sampun ya Allah matur nuwun. Sampun diparingi rezeki lantaran sama dengan memetri bumi, memetri air. Itu sama sebetulnya. Matur nuwun ya tetap bersyukurnya pada Allah karena itu semuanya bersumber dari Allah. Tapi ya dengan sesama ini ada tata cara trapsino subosito itu kalau di Jawa seperti itu. Tidak cukup dengan hanya Allah. Karena memandang perkembangan zaman sekarang, ada yang seperti ini sedikit demi sedikit itu akan tergerus. Nah, kalau misalkan orang-orang itu tahu maksud dan tujuannya, mungkin bukan tergerus tapi tambah Berkembang. iya seperti itu. Nah makanya nanti bila ada kesempatan di bulan Syura itulah dijabarkan di depan masyarakat banyak. Ini loh maksudnya, biar tidak salah paham. Ya seperti yang kami sampaikan kemarin. Ketika ngujuk selalu menyebutkan ngawuroi kaki danyang nyai danyang ingkang bau reksa bedah kerawang desa ya Giyanti. Cukup sampai di situ. Masyarakat banyak pasti menganggap itu demit. Ya. Padahal dahyang itu dari bahasa Sanskerta. Dah itu artinya suci, yang itu yang sudah kembali ke alam kelanggengan, artinya yang sudah meninggal. Roh suci yang sudah kembali ke alam kelanggengan. Kalau tidak laki-laki, ya perempuan. Kaki nini atau kaki nyai. Karena tidak diketahui namanya ya gak lanang ya wadon. Ingkang bau reksa bedah kerawang desa. Artinya apa? Yang pertama kali hidup di desa ini yang kemudian ngerekso, merawatnya menjadi satu desa. Lah kalau ini dianggap demit berarti wong sak Giyanti turunane demit kabeh. Oh, karena ada kelanjutannya. Kaki danyang nyai jarang ingkang bau reksa bedah kerawang desa. Giyanti mugi-mugi Gusti kang murbeng dumati Allah Ta'ala tansah paring pengayoman, paring kerahayuan, ngampuni sedaya dosa-dosa panjenengan anggenipun gesang ten alam donya. Nah, artinya siapa? Kita mendoakan arwah leluhur kita yang tidak kita ketahui namanya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak pernah dijelaskan. Nah, hal yang seperti ini harus dijelaskan Lah, kepada masyarakat Publik ya. Lah kalau kemudian itu dilarang juga perlu sholawat. Rasulullah sudah kembali ke alam barzakh kok.
Nggak perlu tawasul. Leluhur kita semua sudah kembali ke para ulama, kiai, sunan dan nggak perlu tawasuli karena sudah kembali ke sana. Kok dilarang kok? Mendoakan leluhur itu kan dilarang. Senjata makan tuan. Karena dilarang di sini. Hukumnya apa? Syirik musyrik mendoakan orang mati ya sudah orang tuamu itu nggak perlu kalau sudah dikubur ya sudah nggak usah dia biarkan disolati ya ora usah ngono. Ya wis disolati wis dimakne padha ae. Kadang-kadang kan enten sing ngomongnya dure musyrik kayak ini. Nggih. Kulo kan tetap menyan terus ya. Ya wis lah, guyan-guyan maton ya. Tapi ini insya Allah saya tidak akan menyebal atau keluar dari syariat Islam. Insya Allah karena dasar saya juga di sana. Tapi saya pelestari pengembang budaya Jawa. Jaga pelestari dan pengembang budaya Jawa. Mergo apa? Mergo nyongke orang Jawa.